Maka sebenarnya masalah itu bukan masalahnya yang menjadi masalah, tetapi bagaimana kita menanggapi masalah itu. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Wahyu Rezeki, Magister Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sebagai dosen luar biasa di UIN Araniri, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan keseharian saya hari ini selain mengajar, saya juga mengisi di beberapa training, motivasi, dan juga outbound. Sebenarnya bakat berbicara ataupun senang berbicara di depan publik itu semenjak dari sekolah ya, ketika pesantren. Sebenarnya sudah punya bakat ingin berbicara di depan publik. Cuman masih yang namanya dulu masih malu-malu, demam panggung dan lain sebagainya. Nah, belum tahu. Nah, setelah saya kuliah di Fakultas Dakwah, khususnya di Komunikasi dan Penyiaran Islam, meskipun di sana banyak sekali pengalaman yang kita dapat ya, seperti jurnalistik, kemudian juga menjadi penyiar, host dan lain sebagainya. Ternyata ilmu komunikasi ini juga sangat erat kaitannya dengan berbicara di depan publik, yaitu menjadi seorang motivator, narasumber, ya, atau public speaker. Nah, saya memilih menjadi seorang motivator. Kenapa? Karena memang dulu saya paling senang ikut pelatihan-pelatihan. Saya paling senang ikut kegiatan-kegiatan training, ya, seperti beberapa trainer-trainer yang hari ini sangat terkenal di Nusantara dan di dunia khususnya, yang mungkin seperti Ipo, ya, Mario Teguh dulunya, Jamil Azaini, dan banyak lagi trainer-trainer nasional yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, saya sangat terkagum dan terpesona ketika saya melihat mereka begitu luar biasa menguasai panggung. Sehingga termotivasi dalam diri saya harus bisa seperti itu. Saya kepingin seperti itu. Ketika kuliah saya masih biasa-biasa saja, meskipun sering menjadi moderator, menjadi MC, ya, tapi hal yang biasa. Tetapi ketika saya sudah bergaul di dengan masyarakat banyak, ternyata memang ilmu berbicara ini sangat dasar luar biasa. Kemudian saya lanjut S2 di Magister Ilmu Komunikasi Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Saya lagi-lagi mengambil ilmu komunikasi dan saya sangat senang dengan ilmu komunikasi, sehingga materi-materi yang sering saya berikan ketika saya memberikan training adalah tentang komunikasi, seperti public speaking, ya, retorika dan lain sebagainya. Sehingga hari ini saya mencoba membuat nama panggung itu Bang Wahyu Kece, gitu ya. Kenapa Bang Wahyu Kece? Yaitulah keren ceria. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini memang kita harus bahagia, kita harus keren dan juga ceria. Berangkat dari saya susah mencari panggung, susah mencari panggung. Akhirnya saya coba belajar, saya berdiskusi dengan teman-teman, dan ternyata di Pulau Jawa memang motivator ini bukan hanya sebagai kompetensi seseorang ataupun hanya sebagai keahlian seseorang, tetapi di Pulau Jawa itu kebanyakan profesi motivator ini menjadi profesi. Nah, motivator ini menjadi sebuah profesi. Artinya apa? Pekerjaan yang memang menjadi profesionalitas, dan itu digunakan ataupun dipakai ya oleh semua orang, baik itu perusahaan, instansi dan pemerintahan. Sehingga muncullah ide. Nah, muncullah ide karena saya memang sudah senang dengan dunia motivasi tadi. Akhirnya saya sharing dengan kawan-kawan. Nah, sebenarnya HCI ini, Heart Communication Institute, ini lahirnya itu di Jawa sebenarnya ya, di Jawa Tengah saat itu, karena kami punya guru public speaking ketika saya ikut di Jawa. Jadi ada 4 orang kami yang dilatih. Alhamdulillah 4 orang ini sekarang sudah punya lembaga training sendiri ya di Jawa Tengah, dan saya yang pulang sendiri ke Aceh karena saya harus pulang kampung. Nah, jadi saya bangunlah HCI, Heart Communication Institute. Artinya adalah Komunikasi Hati Institute.
Maka di dalam HCI itu ada tagline yang memang kami buat, ya. Berbicara bukan eksplorasi kata, melainkan transfer rasa. Ya. Jadi berbicara, ya, berbicara itu kan namanya eksplorasi kata-kata. Ternyata tidak hanya itu, tetapi adalah bagaimana bisa transfer rasa. Jadi orang itu bisa connect dengan kita sehingga apa? Komunikasi yang kita sampaikan itu lebih efektif. Begitu. Jadi berbicara tidak hanya sekedar berbicara, tapi bisa difahami oleh lawan bicara kita. Dulunya sih itu saya anggap pengalaman yang sangat pahit, ya. Bahkan saya menganggap itu adalah menjadi neraka bagi saya. Saya menganggap putus asa, ya. Saya nggak punya lagi harapan saat itu. Nah, tetapi alhamdulillah, ya, saya punya guru-guru yang memang hebat sekali, ya. Artinya mereka punya motivasi yang sangat luar biasa, terus memberikan saya sokongan, dan juga orang tua saya ketika itu pun tidak mempermasalahkan, tapi terus memberikan nasihat, ya. Ya, memang berat sekali karena memang ujian nasional, ya. Nah, dulu saat kami itu memang orang berjuang sekali untuk bisa lulus. Nah, meskipun ya apa namanya ada indikasi-indikasi yang mungkin ada dibantu dan lain sebagainya, ya. Tetapi kita memang saat itu memang betul-betul berjuang. Nah, dan yang lebih sedihnya sebenarnya, ya, bukan nggak lulus ujian nasionalnya sebenarnya yang menjadi masalah bagi saya. Yang paling sedih saya itu ketika itu adalah, coba bayangkan teman-teman, saya itu sendiri yang memang tidak lulus, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami kan itu di pesantren, ya, di pondok pesantren, kami di karantina memang. Kelas-kelas yang udah terakhir itu kami di karantina karena untuk belajar. Nah, teman-teman yang lain tuh itu pada main-main dia. Pada nggak belajar, bahkan pada cabut tuh dari pesantren, ya, saat itu. Cabut. Nah, besok pagi baru pulang, baru ikut ujian. Nah, sedangkan saya memilih untuk ya belajar, nggak belajar kali juga gitu. Ya minimal pegang buku lah begitu, ya. Nah, tapi saya saat itu sebenarnya ya gimana ya? Yang saya pikirkan adalah orang tua ketika itu, ya. Artinya orang tua sudah menyekolahkan saya karena saat itu kan saya di pesantren juga sempat diskors, ya, 9 bulan. Nah, kenapa diskors 9 bulan? Bukan karena saya punya masalah, tetapi karena memang saya tidak bisa membayar uang SPP, ya. Tidak bisa membayar uang SPP. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang ya namanya juga perekonomian negara saat itu juga memang lagi turun drastis, ya, pada tahun itu, sehingga orang tua juga harus tidak bekerja lagi. Nah, sehingga mau tidak mau ya kita terdampak ketika itu. Sehingga saya harus dipulangkan. Kurang lebih itu 9 bulan. Nah, jadi teringat itu dari situ ketika saya bisa diizinkan lagi untuk bisa belajar masuk, ya, alhamdulillah itu sangat senang sekali. Meskipun saya nggak lulus ketika itu, tapi saya bahagia. Kenapa? Ya udah, saya punya kesempatan untuk bisa ikut lagi tahun depannya. Dan alhamdulillah lulus. Nah, tapi ada cerita menarik di sini, ya cerita menarik. Berapa tahun berjalan, ya akhirnya kami selesai, ya, dengan gembira. Meskipun saya saat itu murung, sedih dan lain sebagainya, ya. Akhirnya kami berapa tahun, ya katakanlah 10 tahun atau ya 5 tahun atau 10 tahun. Kami reunian. Saya melihat di sana, ya Allah, ternyata mereka saja ada yang bisa kuliah, ya, ada yang tidak, ada yang udah kuliah tapi tidak selesai. Kemudian mau kuliah tetapi tidak ada dana, gitu, ya. Tapi alhamdulillah saya saat itu sudah bisa melanjutkan S2. Masya Allah. Nah, di situ saya mulai, ternyata inilah jalan hidup, gitu, ya. Jadi kita nggak perlu merasa susah, ya, ketika kita punya masalah. Justru masalah itulah yang menghebatkan kita. Nah, maka sebenarnya masalah itu bukan masalahnya yang menjadi masalah, tetapi bagaimana kita menanggapi masalah itu. Kalau saya lihat secara data mungkin belum sempat kita lihat, ya. Tapi sebenarnya sudah mulai meningkat sebenarnya dunia motivasi itu di Aceh. Mungkin sudah dari berapa tahun yang lalu, ya.
Cuman kenapa daya tahannya ini kadang sering turun ya, kadang naik ya karena memang mungkin pasarnya itu belum booming. Nah, karena memang ada hakikat hari ini kita paling senang itu menghadirkan orang-orang dari luar, gitu ya. Pokoknya kalau udah produknya luar itu udah bagus lah. Padahal ketika kita lihat adu kompetensi, kita juga mampu sebenarnya. Nah, tapi ini kembalilah kepada sudut pandang yang lain, gitu ya. Tapi saya yakin, insya Allah dunia motivasi di Aceh ini akan meningkat, gitu ya. Asalkan kita menghargai profesi ini, karena dia kan bahagian dari jasa. Sama seperti fotografer, ya, editing video. Dulu editing video itu kan dikiranya hal yang yang biasa gitu. Padahal coba suruh edit sama orang yang memang bukan ahlinya, ya nggak bisa juga. Karena kan kita harus lihat angle-angle-nya apa yang harus kita tampilkan. Sama di dalam dunia motivasi juga seperti itu. Bukan cuman ngomong aja kok, gitu aja kok repot gitu ya. Cuman ngomong aja. Ya, tapi apa yang mau diomongin ini kan menjadi kajian yang mendalam. Apa yang mau diomongin, kemudian bagaimana apa yang kita omongin itu orang langsung bisa menerima dan dia senang happy dengan kita. Ini kan butuh berapa semester gitu ya. Nah, butuh berapa semester kita belajar. Maka mulai hari ini kita berharap kita udah bisa menghargai profesi-profesi ini, ya, termasuk profesi motivator. Kita harus bisa menghargai. Suka dukanya apa di dalam memberikan training ya? Tentunya banyak. Yang satu adalah ketika kita berbicara di depan kan kita memang harus betul-betul mengenal siapa audiens kita. Ya, akan berbeda ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Akan berbeda ketika kita berhadapan dengan orang dewasa. Akan berbeda ketika kita berhadapan dengan ibu-ibu. Akan berbeda ketika kita berhadapan dengan para akademisi. Akan berbeda ketika kita berhadapan dengan masyarakat biasa. Nah, sehingga apa? Ketika kita ingin berbicara, kita perlu mengetahui dulu siapa audiens kita. Nah, pengalaman yang sangat berharga ya tentunya hari ini adalah ya tentunya banyak teman. Wawasan kita semakin bertambah, teman kita semakin banyak. Nah, ternyata itulah rezeki kita akan datang kepada kita. Ya, khususnya pesan buat anak-anak muda. Mungkin hari ini ketika kita selesai kuliah, ya, pasti yang kita pikirkan adalah pekerjaan, ya. Bukankah kita hari ini ketika kuliah kita sudah bekerja? Contohnya nih, seperti kawan-kawan yang mungkin hari ini punya profesinya sebagai penulis ya, atau hobinya menulis. Hobinya mengambil fotografi misalnya ya, mengambil gambar, jurnalis, kemudian motivator dan juga MC dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kan sebuah pekerjaan juga. Hanya saja dari hobi menjadi profesi. Nah, maka teman-teman hari ini kita harus paham ya. Sekarang bukan zamannya lagi menganggap pekerjaan itu adalah bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. Misalnya harus jadi pegawai ya. Atau hari ini orang identik dengan PNS, pegawai negeri ya. Nah, apakah itu salah? Ya nggak salah juga, gitu ya. Nggak salah, karena saya yakin dan percaya hari ini hampir 100% kawan-kawan mengejar PNS itu bukan karena juga kemauan dari kawan-kawan ya. Artinya juga ada harapan orang tua di sana. Nah, tapi ketika Anda memang orang tua saya minta harus jadi PNS, maka itu memang harus Anda turuti. Kenapa? Birrul walidain, itu niat Anda. Ya, niat Anda adalah birrul walidain. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua. Karena kenapa? Ketika orang tua Anda ridho, Anda sudah coba tapi juga gagal lagi dan gagal lagi, itu menjadi konfirmasi sebenarnya untuk orang tua kita. Sehingga apa? Kita disitulah meyakinkan bahwasanya dengan profesi yang kita dalami hari ini, apapun yang menjadi hobi kita, seperti yang saya katakan tadi, jadikanlah profesimu, hobimu itu sebagai profesimu. Nah, kita yakinkan bahwasanya kita juga bisa menjadi seorang yang sukses meskipun bukan pegawai. Begitu juga seorang pegawai. Kebanyakan kita hari ini, dulu sebelum jadi pegawai kejar-kejaran nih.
harus ikut tes ya, belajar siang dan malam. Pas sudah jadi pegawai udah malas-malas bekerja nih, gitu ya. Malas bekerja, bahkan mau mengundurkan diri dari pegawai. Nah, kita maunya apa nih gitu ya? Maka wajar Allah bilang tuh fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat yang mana lagi mau kita dustakan? Nah, maka hari ini teman-teman sekalian, sebenarnya apapun yang menjadi rezeki kita hari ini nikmati. Ya, karena ini adalah sebuah suratan yang memang Allah berikan kepada kita. Ya, oh hari ini kita ingin berjuang menjadi pegawai, silahkan, tidak masalah. Tapi jangan Anda batasi skill Anda ataupun potensi Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Ya, oh nggak lulus nih, udah berapa kali nggak lulus, akhirnya kita tidak mau berkreativitas. Nah ini salah, ini keliru. Nah jadi bagaimana yang benarnya adalah nikmatilah rezeki yang ada di depan Anda hari ini. Oh sekiranya nanti Anda jadi pegawai, ya berarti itu adalah rezeki Anda yang menjadi doa-doa orang tua Anda. Nah jadi yang paling penting adalah nilai-nilai entrepreneurship itu harus kita niatkan di dalam diri kita. Baik, terima kasih. Semoga ada pembelajaran yang kita dapatkan. Saya Wahyu Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.